Rini Andriani atau Melissa Aprilia dieksekusi mati setelah divonis bersalah atas kasus penyelundupan narkoba. Rani merupakan salah satu dari 6 terpidana mati yang dieksekusi bersamaan pada Minggu 18 Januari lalu. Ia satu-satunya WNI perempuan yang dieksekusi dini hari itu. Kisah Rani hingga menemui ajal di Lapas Pasir Putih, Nusa Kambangan, Cilacap bermula dari sepupunya, Merika Pranola alias Ola. Rani diajak Ola menyelundupkan narkoba. Rani sempat menolak, namun akhirnya bersedia melakukannya. Rani ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta saat hendak menyelundupkan 3,5 kg heroin dan 3 kg kokain ke London, Inggris. Setelah melalui beberapa kali sidang, Rani divonis mati Pengadilan Negeri Tangerang 22 Agustus 2000. Ola juga divonis mati, namun kemudian mendapat grasi dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menjadi seumur hidup. Sebelum dieksekusi, Rani didampingi pemuka agama. Menurut Hasan Makarim, pendamping Rani yang merupakan perwakilan MUI Cilacap, kondisi mental Rani saat itu cukup stabil. Rani mengaku pasrah dengan hukuman yang akan dijalaninya. Rani terus menjalankan ibadah sholat dan puasa 40 hari. Sementara di lingkungan tempat tinggalnya di Cianjur, Jawa Barat, saat menjelang eksekusi, keluarga Rani mulai tertutup kepada media dan tetangga. Tetangga mengenal Rani adalah perempuan cerdas yang religius. Sejak kecil Rani aktif di pengajian. Rani juga dikenal sebagai anak yang patuh kepada orang tua. Penangkapan Rani terkait narkoba membuat keluarga Rani seakan menghilang. Rumah keluarga Rani dijual dan sempat pindah keluar kota. Menjelang eksekusi, keluarga Rani menyiapkan pemakaman untuk Rani. Rani berwasiat untuk dimakamkan di samping makam ibunya di Desa Ciranjang, Kecamatan Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat. Pemerintah berharap vonis mati terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba bisa memberikan efek jera agar tidak ada lagi Rani-Rani yang lain yang harus berakhir di timah panas eksekutor. Ya, pemirsa, selama tahun 2014, Kepala Badan Narkotika Nasional mengatakan terdapat 4.297 perempuan Indonesia terlibat peredaran narkoba. Ya, umumnya mereka diperdaya menjadi kurir narkoba di dalam dan luar negeri. Untuk membahasnya bersama kami telah hadir penyidik BNN Kombes Pol Slamet Pribadi. Ya, dan juga aktivis perempuan Firliana Purwanti. Selamat siang Mbak Firly, selamat siang Pak Slamet. Ya. Saya harus langsung cross check nih kepada pihak BNN nih. Apa betul nih datanya nih Pak Slamet? Ada 4.297 perempuan Indonesia yang terlibat peredaran narkoba selama 2014. Apakah memang sebegitu signifikannya peran perempuan dalam peredaran narkoba sebetulnya? Mungkin itu adalah data pecandu, sekitar antara 4.000 sampai 5.000 data pecandu. Tapi memang kami sebagai penyidik, memang banyak perempuan-perempuan yang menjadi kurir di dalam kejahatan narkotika, baik itu jaringan nasional maupun jaringan internasional. Hampir imbang, apakah dia terkena dengan jaringan nasional maupun jaringan sindikat internasional. Itu kenapa akhirnya wanita bisa terlibat ataupun menjadi kurir itu kenapa Pak? Ya, para bandar yang sedang bekerja di Indonesia itu mencari partner. Partner itu diantaranya adalah perempuan Indonesia. Misal, dia bekerja di dunia malam. Dia pacari orang dunia malam itu supaya mempermudah masuk di situ. Mempermudah peredaran. Kemudian dia memacari atau menjadi pacar atau mungkin nikah, meskipun menurut saya itu nikahnya nggak serius, untuk mempermudah mencari orang-orang Indonesia di mana para bandar kebanyakan adalah orang asing yang tidak kenal dengan orang Indonesia. Pakailah dia. Oke. Nah, Mbak Firly sendiri, dari catatan O Project, mungkin ada catatan dari O Project, motif yang melatar belakangi para perempuan-perempuan Indonesia ini, mereka akhirnya bisa ini terjebak seperti itu ya, terjebak atau mungkin banyak dari mereka sebenarnya sudah tahu, tapi mungkin ada motif di balik itu hingga akhirnya rela menjadi kurir narkoba. Terima kasih Cakri atas pertanyaannya. Saya mau cerita pengalaman saya 10 tahun yang lalu ketika saya mewawancarai perempuan-perempuan terpidana mati ini di LP Perempuan Tangerang. Jadi sebut saja nama perempuan ini E. Dia itu bekerja di sebuah department store, menjajakan parfum. Lalu kemudian
didekati oleh sang pembeli yang kebetulan warga negara asing, dibeli parfumnya, kemudian tukeran nomor, kemudian diajak kencan dan seterusnya. Dan ini hubungan yang dibangun secara serius betul oleh si laki-laki ini. Bahkan dia sampai diajak ke toko, konon kabar orang ini punya toko Pak di Tanah Abang. Ambil aja batik yang kamu mau, kamu saya kasih gratis. Pacarannya itu sebegitu intens sampai dikasih uang saku 1 juta per minggu. Lalu sebegitu seriusnya saya datang deh ke rumah orang tua kamu untuk minta dinikahkan. Perempuan mana yang tidak tergoda oleh rayuan laki-laki seperti ini, dan perempuan ini adalah lulusan SMA, umurnya belasan tahun, ya hampir 20 lah. Belum pernah pacaran, tiba-tiba dapat pasangan yang sebegitu seriusnya. Lalu pada suatu hari dia diajak liburan ke Bangkok. Nah, di sini sudah mulai dia bermain, diajak ke Bangkok, tapi dia bilang kamu ke Bangkoknya duluan ya, saya ada urusan. Itu seperti modusnya seperti itu modus. ya? Jadi rata-rata dia modusnya itu dipacarin dengan cara yang begitu memperdayakan sehingga perempuan itu terhanyut. Nah, itu satu hal. Tapi kemudian kalau untuk kasus almarhumah Rani, itu betul seperti Pak Slamet. Jadi biasanya para bandar ini memacari seseorang untuk merekrut lagi. Karena si Rani ini kan direkrut oleh saudaranya yang bernama Ola. Nah, Rani bilang almarhum bahwa dia itu terpaksa karena Ola ini juga dipukulin sama suaminya kalau Rani tidak mau ikut dalam mengambil pekerjaan yang beresiko ini. Jadi begitu jelimet, akhirnya yang mungkin sulit untuk dimengerti oleh orang awam bagaimana perempuan akhirnya terjebak dalam jaringan narkotika. Jadi kebanyakan mungkin latar belakang pendidikan juga yang mungkin tidak terlalu tinggi, dan juga motif cinta, lebih banyak nih motif cinta. Status ekonomi juga. Status ekonomi juga Pak ya? Iya, banyak kombinasi itu, dan saya perlu sampaikan juga bahwa di Indonesia itu tekanan sosial untuk punya pasangan tinggi sekali. Sehingga perempuan itu kalau nggak punya pasangan di sebelahnya tuh rasanya tidak ada makna gitu. Kalau punya pacar saya langsung bermakna gitu kan. Wah, jadi saya punya pasangan di sebelah saya. Karena betul, karena dia begitu sangat ingin punya pasangan, dia mudah sekali terjebak ke dalam hubungan yang destruktif. Bisa kekerasan, bisa juga dalam penjualan, diterjebak menjadi kurir penjualan narkotika. Saya mungkin ada pengalaman sedikit. Saya pernah wawancarai seorang tersangka yang kemudian saya tahan dari bangsa tertentu, boleh saya sebut ya, hitam, pokoknya hitam. Saya wawancarai, kenapa kamu suka dengan kurir perempuan Indonesia? Dia menjawab, sekali mohon maaf, dia menjawab, perempuan Indonesia mudah ditipu. Itu kata jawaban dia langsung dalam wawancara dengan saya. Karena kami di samping menyidik juga meneliti. Yang dia berdaya adalah satu, perempuan yang status ekonomi ngambang. Yang kedua, yang status sosialnya ngambang. Misal dia perempuan yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Terus kemudian janda yang tidak mempunyai pekerjaan. Selera dia adalah rata-rata sekali lagi, boleh ya Pak ya? Selera dia adalah perempuan yang gemuk. Saya nggak tahu motivasinya apa, mungkin Mbak Feli juga tahu kenapa perempuan Indonesia yang gemuk yang dipilih. Terus kemudian yang janda-janda yang tidak mempunyai pekerjaan, dia berdaya betul dengan HP baru, tab baru, pokok permainan elektronik yang baru, sehingga terperdaya sama sekali menjadi pacarnya atau sekedar menjadi teman kumpul. Berarti intinya jangan mudah terjebak, terlebih sama cinta destruktif seperti tadi sempat kita bahas ya. Tapi kita akan lanjutkan lagi Egan dan pemirsa, dialog ini tetaplah di Lunch Talk. Kami kembali sesaat lagi.